Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bertemu dengan saya pada mata kuliah mekanika. Kemarin kita sudah membahas tentang gerak melingkar, tapi hanya untuk gerak melingkar berubah beraturan. Maaf, untuk gerak melingkar beraturan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak melingkar berubah beraturan. Ini PPT kemarin sudah saya berikan, sudah saya jelaskan. Saya sekarang konsentrasi untuk menjelaskan untuk gerak melingkar berubah beraturannya. Oke, secara prinsip ada apa? Ada eh, persamaan ya antara rumus untuk gerak melingkar, gerak lurus ya dan gerak melingkar. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Sekarang saya ingin Anda memahami maksud dari persamaan ini. Kalau S ini ya, persamaannya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, ini artinya ya dalam selang waktu yang sama ya, misalkan dari detik ke 0 sampai ke detik ke 1, detik ke 1 sampai detik kedua, itu jarak yang ditempuhnya semakin besar gitu ya. Misalkan pada detik pertama pada 0 sampai 1 ya, detik ke 0 sampai 1 itu bertambah 1 meter misalkan. Kemudian dari detik ke 1 ke 2 bertambah menjadi 1,5 misalkan. Nah, ini yang dinamakan sebagai gerak lurus berubah beraturan. Jadi dalam selang waktu yang sama eh, pertambahan jarak yang ditempuh itu semakin besar. Kemarin kita sudah membuktikannya ya dengan scratch ya, di mana itu ditunjukkan bahwa jarak antar titik-titiknya itu semakin lama semakin lebar. Itu menunjukkan apa? Bahwa jarak yang ditempuh antar titik itu waktunya sama, tapi eh, apa? Jarak antar titiknya semakin besar, ya, itu menunjukkan bahwa jarak yang ditempuh semakin besar pula. Sehingga dalam selang waktu yang sama, semakin bertambah waktunya, jarak yang ditempuhnya semakin besar per selang waktunya. Nah, hal yang sama juga berlaku pada gerak lurus berubah beraturan. Misalkan pada detik 0 sampai 1 bertambah 1 derajat misalkan, terus eh, dari 1 ke dari detik ke 1 ke detik kedua bertambah misalkan 2 derajat misalkan. Kemudian dari detik 1 ke apa detik 2 ke detik 3 bertambah berapa gitu. Nah, itu semakin besar. Nah, ini yang dinamakan sebagai gerak melingkar berubah beraturan, ya. Kalau jam dinding itu kan gerakan jarumnya itu kan melingkar begitu ya. Itu kan tiap detik itu kan dia bergesernya sama ya. Nah, kalau gerak melingkar beraturan itu tidak sama. Dia awalnya detik pertama bergeser satu dikit begini ya. Kemudian detik satu kedua dia gesernya lebih lebar gitu. Nah, nanti akan kita lihat pada simulasinya. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, itu terjadi kenapa? Terjadi karena kecepatannya ini juga bertambah, kecepatannya bertambah. Sehingga ketika kecepatannya bertambah, maka itu menyebabkan jarak tempuhnya per selang waktu tertentu itu semakin besar. Nah, eh, ini logikanya sama ya, ini jarak tempuh ya atau fungsi posisinya. Ini fungsi posisi sudutnya ya. Ini kemarin sudah dijelaskan, sudah saya jelaskan. Nah, ini ya. Misalkan kalau detik pertama ini berpindah ke sana ya. Misalkan sana maka dikatakan dia gerak melingkar berubah beraturan itu kalau dia pada detik selanjutnya itu semakin besar ya perubahan sudutnya atau semakin kecil. Kalau perubahan sudutnya semakin besar, maka dia gerak melingkar berubah beraturan dipercepat. Kalau semakin kecil, dia akan gerak melingkar berubah beraturan
diperlambat gitu. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang saya akan langsung ke simulasi saja ya. Nanti saya berikan simulasinya. Nah, ini simulasinya. Jadi ini ya. Ya awalnya pelan-pelan. Nah, dia awalnya pelan-pelan ya, tipis begitu ya. Kemudian jarak titiknya semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Ini menunjukkan jarak tempuh dalam selang waktu yang sama semakin besar ya. Dia semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Nah, coba kalau ini tidak kelihatan ya. Coba kalau saya perbesar selang waktunya. Menjadi misalkan 0,1 begitu ya. Nah, ini coba lihat tadi ya. Ini awalnya ini kan jaraknya kecil ya, kemudian sampai sana menjadi semakin lebar. Ini menunjukkan ya, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ya, lintasan yang ditempuh dalam dalam selang waktu yang sama itu semakin besar. Nah, ini contoh gerak melingkar berubah beraturan ya. Nah, bedanya dengan rumus yang kemarin apa? Ya, bedanya adalah kalau kemarin kan rumusnya adalah R cos W kali T gitu ya. Nah, ini saya tambah dengan kali T lagi sehingga menjadi R kali cos W T kuadrat. Nah, ini yang menyebabkan T kuadratnya ini yang menyebabkan menjadi gerak melingkar berubah beraturan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Ya, ini ya. Dia semakin lama semakin besar seperti ini. Nah, tugas Anda nanti ya, tugas Anda adalah kalau ini kan tinggal mengganti ya, R cos W cos dari W kali T kuadrat gitu ya. Sekarang tugas Anda adalah membuat untuk gerak melingkar berubah beraturan untuk yang diperlambat ya. Untuk tugasnya itu. Selain itu nanti saya akan juga memberikan kuis ya. Saya akan memberikan kuis. Ya, nanti untuk latihan soalnya. Oke. Demikian untuk pertemuan kali ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.